Mualaf gara-gara ketakutan saat mati lampu. Inilah kisah unik wanita berdarah Tionghoa yang bekerja di bank swasta kawasan Bekasi. Hidayah memang bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan melalui apa saja dan siapa saja. Seperti wanita berdarah Tionghoa yang namanya disamarkan ini. Ia mualaf setelah mengalami kejadian unik, yang membuatnya yakin untuk memeluk agama Islam. Nana, nama samaran, menceritakan mengenai kisah mualafnya. Nana mengaku masuk Islam ketika duduk di bangku SMA. Wanita berdarah Tionghoa ini lahir dari orang tua yang beragama Kristen. Namun kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, karena kecelakaan. Nana pun diasuh oleh bibinya, atau adik kandung sang ibu. Sebelum mualaf, anak bungsu dari 3 bersaudara itu bercerita kalau ia tumbuh dalam keluarga yang kurang religius. Maka dari itu, Nana tak pernah diajak beribadah oleh orang tua angkatnya. Meski demikian, sesekali kakak kandung Nana mengajak ia beribadah ke gereja bersama-sama. Kurangnya pengetahuan agama membuat Nana merasa terombang-ambing. Sampai pada suatu saat, ia mulai mengenal Islam di sekolahnya. Karena memilih untuk tetap berada di kelas, saat pelajaran agama Islam berlangsung. Nana mengatakan bahwa sekolahnya mengizinkan untuk siswi yang bukan Islam, keluar kelas ketika pelajaran agama. Gak ada yang ngajarin agama di rumah. Nah, waktu sekolah SMA, saat pelajaran agama Islam, siswi yang bukan Islam boleh keluar kelas. Tapi waktu itu saya nggak keluar karena malas. Jadi mengikuti pelajarannya dan ternyata kok ada ketertarikan dari hati. Besoknya ketagihan, mengikuti lagi pelajaran agama Islam sampai hafal surat-surat pendek, doa sholat, ujarnya. Sejak mengikuti pelajaran agama Islam, Nana mulai bimbang dengan keyakinannya sendiri. Ia pun banyak berdiskusi dengan siswi lainnya yang Muslim. Nana mengaku sudah ingin mualaf tapi masih ada keraguan menyelimutinya, serta khawatir soal keluarga serta keyakinannya sendiri. Keraguan terus terselip di hati Nana, hingga kejadian mati lampu yang akhirnya membuat ia yakin untuk menjadi mualaf. Mungkin terdengar aneh, tapi itulah yang ia alami. Nana bercerita, kalau rumah ibu angkatnya memang terkenal angker. Karena itu, ia tidak pernah berani sendirian di rumah. Namun suatu ketika, ada momen di mana ia terkurung sendirian di kamar saat mati lampu. Jadi, salah satu rumah ibu saya memang agak seram. Dulu sempat dikontrakin tapi belum selesai masa ngontraknya, mereka sudah pindah. Katanya sering diganggu, makanya nggak betah. Saya juga nggak pernah berani sendirian di dalam rumah. Sampai waktu itu, saya dan kakak-kakak sedang ngobrol di teras. Tapi saya akhirnya masuk ke dalam rumah sendirian ingin ke kamar. Tiba-tiba mati lampu, saya ketakutan luar biasa, sampai nggak berani keluar kamar, papar Nana. Dalam keadaan takut sampai keringat dingin, Nana ingat kata-kata guru agama Islam. Gurunya mengajarkan kalau merasa takut akan sesuatu, bacalah surat-surat pendek. Karena ia sudah hafal surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falah, Nana mencoba mempraktekkannya. Guru agama Islam juga bilang, kalau kamu sedang ketakutan, bacalah surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falah. Nah, pas kejadian mati lampu di rumah, saya sangat ketakutan, nggak berani keluar, ingat kadang lemari di depan suka kebuka sendiri pintunya. Terus saya ingat kata guru, kalau takut suruh baca 3 surat itu. Cobalah dibaca, siapa tahu berpengaruh. Setelah baca, mendadak ketakutan saya hilang, merasa ada yang jagain. Baru berani keluar kamar dan merasa seperti nggak mati lampu saja, perasaan tenang. Dari kejadian itulah, maka saya ingin masuk Islam.
Besoknya pas masuk sekolah, saya bilang, "Pak, saya mau masuk Islam." Di depan kelas saya disuruh baca 2 kalimat syahadat, cerita wanita yang kini bekerja di salah satu bank swasta kawasan Bekasi itu. Setelah memutuskan untuk menjadi mualaf, Nana pun menyampaikan kepada orang tua angkatnya. Dan orang tua angkatnya tidak keberatan akan hal tersebut. Begitu pula dengan kedua kakak kandungnya, yang menyerahkan semua keputusan kepada Nana. Ia merasa lega hingga saat ini dan mengaku tak pernah menyesal setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Mungkin hidayahnya di situ. Kalau orang tua sih terserah saja agamanya, yang penting tidak lupa dengan keluarga. Jadi, kalau Lebaran ibu suka bikin ketupat, tapi kalau Natal pasang pohon Natal, tambahnya lagi.